Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Dilema Etika dalam Keperawatan. Yang beranggotakan dari Rika Puspita, Regina Aprilia Hadi, dan Salsabila Agustin. Satu. Definisi dilema etika. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Etika adalah norma-norma yang menentukan baik buruknya tingkah laku manusia, baik secara sendirian maupun bersama-sama, dan mengatur hidup ke arah tujuannya. Pastur Scalia 1971. Etika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang menurut Araskar dan David 1978 berarti kebiasaan, model perilaku, atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Penggunaan istilah etika sekarang ini banyak diartikan sebagai motif atau dorongan yang mempengaruhi pihak baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab. Etika juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etika merefleksikan sifat, prinsip, dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sehingga juga dapat disimpulkan bahwa etika mengandung 3 pengertian pokok, yaitu nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu azas atau nilai moral. Misalnya, kode etik dan ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Dua. Prinsip etika dalam keperawatan. Autonomi atau kemandirian. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Beneficence atau berbuat baik. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Contoh, perawat menasihati klien dengan penyakit jantung tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum. Tetapi, perawat menasihati untuk tidak dilakukan karena alasan risiko serangan jantung. Justice atau keadilan. Nilai ini direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Contoh, ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada klien baru masuk serta ada juga klien rawat yang memerlukan bantuan perawat, maka perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam faktor tersebut, kemudian bertindak sesuai dengan asas keadilan. Non-malfeasance atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti seorang perawat dalam melakukan pelayanannya sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan, dengan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Veracity atau kejujuran. Prinsip ini tidak hanya dimiliki oleh perawat,
namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Fidelity atau menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen, menepati janji, dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan, upaya peningkatan kesehatan klien, dan atau atas permintaan pengadilan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Tiga, contoh kasus dilema etika. Suatu hari, ada seorang bapak-bapak dibawa oleh keluarganya ke salah satu rumah sakit di Surakarta dengan gejala demam dan diare kurang lebih selama 6 hari. Selain itu, bapak tersebut, Tuan A, menderita sariawan sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh dan berat badannya turun secara berangsur-angsur. Semula, Tuan A badannya gemuk, tapi 3 bulan terakhir ini badannya kurus, dan setelah turun 10 kilo dari berat badan semula, Tuan A ini merupakan seorang supir truk yang sering pergi keluar kota karena tuntunan kerja, bahkan jarang pulang, kadang-kadang 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Tuan A masuk UGD, kemudian dari dokter untuk diopname di ruangan penyakit dalam karena kondisi Tuan A yang sudah sangat lemas. Keesokan harinya, dokter yang menangani Tuan A melakukan visit kepada Tuan A dan memberikan advice kepada perawatnya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sampel darahnya. Tuan A yang ingin tahu sekali tentang penyakitnya meminta perawat tersebut untuk segera memberitahu penyakitnya. Setelah didapatkan hasil pemeriksaan, sore harinya pukul 16.00 WIB, hasil pemeriksaan telah diterima oleh perawat tersebut dan telah dibacakan oleh dokternya. Hasilnya mengatakan bahwa Tuan A positif terjangkit penyakit HIV atau AIDS. Kemudian perawat tersebut memanggil keluarga Tuan A untuk menghadap dokter yang menangani Tuan A. Bersama dokter dan seizin dokter tersebut, perawat menjelaskan tentang kondisi pasien dan penyakitnya. Keluarga terlihat kaget dan bingung. Keluarga meminta kepada dokter, terutama perawat, untuk tidak memberitahu penyakit ini kepada Tuan A. Keluarga takut Tuan A akan frustasi, tidak mau menerima kondisinya, dan dikucilkan dari masyarakat. Perawat tersebut mengalami dilema etika, di mana satu sisi dia harus memenuhi permintaan keluarga, namun di sisi lain, perawat tersebut harus memberitahu kondisi yang dialami oleh Tuan A karena itu merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi. Empat, pemecah kasus dilema etika. 1. Mengembangkan data dasar. A. Mengembangkan data dasar di sini adalah dengan mencari lebih lanjut informasi yang ada mengenai dilema etika yang sedang dihadapi. B. Memanggil informasi lebih dalam terhadap pihak-pihak yang terlibat, meliputi klien, keluarga, dokter, dan perawat. C. Identifikasi mengenai tindakan yang diusulkan. Menuruti keinginan keluarga untuk meresusitasi klien tersebut. D. Maksud dari tindakan tersebut agar memulihkan kembali kesadaran klien. E. Konsekuensi tindakan yang diusulkan bila menuruti keluarga untuk meresusitasi klien, klien akan merasa tersiksa karena penyakit yang diderita. 2.
Mengidentifikasi konflik akibat situasi tersebut, penderita klien dengan sesak berat, DM tidak terkontrol, dan COPD dengan CHF. Ketika klien mengalami henti jantung, anaknya meminta untuk meresusitasi dan dirawat menggunakan ventilator agar klien kembali sadar. Konflik yang terjadi adalah 1. Jika mengikuti klien yang sudah ikhlas untuk meninggal dan tidak meresusitasi, klien berarti tidak melanggar prinsip etik beneficent non-maleficent. 2. Tidak memenuhi keinginan klien terkait dengan pelanggaran hak klien yang dapat melanggar nilai autonomi. 3. Tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan konsekuensi tindakan tersebut. A. Tidak menuruti keinginan pasien dan menuruti keinginan anak pasien tentang meresusitasi dan dirawat dengan ventilator. B. Tidak menuruti keinginan anak klien dan menuruti keinginan klien yang siap untuk meninggal konsekuensi. 4. Menentukan siapa mengambil keputusan yang tepat. Pada kasus di atas, dokter adalah pihak yang membuat keputusan, karena dokterlah yang secara legal dapat memberikan izin untuk perawat melakukan resusitasi jantung paru. Namun, hal ini perlu didiskusikan dengan klien dan keluarganya mengenai efek samping yang dapat ditimbulkan dan resusi jantung paru tersebut. Perawat membantu klien dan keluarga klien dalam membuat keputusan bagi dirinya. 5. Mendefinisikan kewajiban perawat. 1. Memfasilitasi klien dalam melakukan resusitasi jantung paru. 2. Mengoptimalkan sistem dukung keluarga untuk pasien. 3. Membantu klien untuk lebih mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. 4. Membantu keluarga untuk menemukan mekanisme coping yang adaptif terhadap masalah yang sedang dihadapi. 5. Memfasilitasi sistem berduka keluarga dengan memberi support. 6. Membuat keputusan. Dalam kasus di atas terdapat dua tindakan yang memiliki risiko dan konsekuensi masing-masing terhadap klien. Perawat dan dokter perlu mempertimbangkan pendekatan yang paling menguntungkan atau paling tepat untuk klien. Namun upaya alternatif tindakan lain perlu dilakukan terlebih dahulu. Misalnya, kita mengambil keputusan untuk meresusitasi klien dan kemudian dievaluasi efektivitasnya. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.